Rcast, RRI Podcast kembali bersama Aditya menemani Anda di edisi UMKM Banua Indonesia. Untuk Indonesia pokoknya deh. Kita tahu pendengar, teman-teman semuanya yang nonton podcast RRI hari ini, UMKM adalah salah satu motor penggerak Indonesia. Apalagi kemarin Indonesia, seluruh dunia bahkan dihantam dengan pandemi, tapi UMKM masih bertahan, yang membuat perekonomian setiap negara masih bertahan, khususnya Indonesia. Apalagi ekonomi yang ada di Banua kita, salah satu penopangnya adalah UMKM. Nggak salah dong kalau hari ini kita bahas tentang UMKM, yang mana UMKM tuh nggak melulu soal makanan, soal kuliner, tapi banyak sekali. Salah satunya ada yang bergerak di dunia parfum, ada yang bergerak di dunia mebel, dan sudah hadir di studio kita hari ini ada dua UMKM yang merupakan penggerak perekonomian, salah satunya maksudnya. Bukan mereka berdua yang menggerakkan ekonomi Kalimantan Selatan. Ini ada dari kuliner dan juga dari parfum bersama owner-ownernya. Halo Mbak Ririn. Halo Mas Adit. Apa kabar Mbak Ririn? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Satunya lagi, kalau Mbak Ririn kita bilang sih milenial banget ya. Kayak ini kita agak sedikit lebih muda ke Gen Z gitu. Ada Mbak Dahlia. Halo Mbak Dahlia. Halo Mas Adit. Sehat? Sehat. Waduh, berasa wangi banget saya di sini. Waduh. Berasa abis mandi gitu ya. Padahal udah 2 hari ya nggak mandi ya. Buset. Soalnya studio ini berasa wanginya luar biasa banget. Ada wangi sabun gitu ya. Tapi belum ada wangi dupa. Nanti dibikin. Oh jangan dong. Oke, kita pengen tahu. Kita tahu teman-teman semua yang nonton podcast kita, kalau Mbak Ririn ini adalah salah satu entertain Banua yang sudah hadir sejak tahun berapa sih Mbak Ririn untuk dunia entertainnya dulu? Dari 90-an? Tahun 90-an kan ya. Sampai sekarang mungkin udah geser zaman ya Mbak Ririn ya. Betul. Akhirnya Mbak Ririn geser ke Kuliner. kuliner ya. Dan kulinernya ini labelnya apa Mbak Ririn? Tadinya karena umum ya, jadi aku bikin Eljana Kitchen. Eljana Kitchen. Ya, tapi kesininya aku fokus untuk cakes. Cake. Ya, Awalnya sebelum cake, ada masakan juga. Makanya masakan contohnya masak habang, bumbu kuning, nasi kuning, lontong bukan? enggak, aku bukan juga. Tetap online, made by order. Jadi kayak soto Banjar, soto Jawa, gado-gado Surabaya gitu. Cuman jualnya online. Jualnya online. Jadi kalau lagi bikin story artinya bisa dipesan. Betul. Oke, awal-awal nih Mbak Ririn jadi terjun ke dunia kuliner yang awalnya entertain. Kalau kita lihat kan artis-artis nasional nih ya rata-rata dari entertain larinya kalau nggak ke parfum, tas gitu kan. Hanya beberapa aja kayak kuliner kayak Krisdayanti baru ke kuliner kue kan di Malang. Banyak kok. Oh banyak? Banyak. Oke. Bahkan Raffi Nagita pun pernah bikin waktu itu. Digigit cake ya. Kalau nggak salah. Iya banyak. Anang Asanti pun iya juga. Dia punya Lumiere di Surabaya tapi sekarang sih udah nggak lanjut. Oke, jadi lebih ke cake aja ya berarti ya. Sekarang iya. Itu waktu itu coba-coba aja kah Mbak Ririn atau memang sebenarnya ada basicnya sih? Aku itu berawal dari seneng ya. Aku seneng dengan satu produk. Nggak tahu itu makanan, nggak tahu itu kue. Terus nyoba-nyoba bikin sendiri. Kalau bikin sendiri gimana sih rasanya gitu. Apa sama dengan yang suka aku beli atau bagaimana. Ya dari penasaran aja. Akhirnya bikin sendiri, terus dikasih ke teman-teman, tetangga. Mereka pada bilang cocok gitu. Jualin. Akhirnya di situ awalnya. Dari situ. Nah terus tadi kan awalnya makanan ya, meskipun by order, tapi sekarang fokusnya ke cake ya. Ya. Nah perubahan tuh pasti ada sebabnya dong Mbak Ririn. Betul. Waktu dan tenaga. Okay. Kalau makanan kan porsinya gede nih, banyak. Orangnya juga nggak mungkin bikin sendiri. Betul. Kalau kue 1-2 orang juga cukup Mbak ya. Iya. Oke, nah kalau untuk pilihan kuenya sendiri terkhusus nggak sih Mbak Ririn? Jadi dari 2013 itu aku kue kering tadinya awalnya. Kue kering yang umum lah ya, nastar, kastengel kue-kue lebaran. Dan itu pun jualnya juga di momen-momen tertentu. Hari raya, ya kan. Belakangan ini, 3 tahun belakangan ini kalau boleh dibilang aku lebih fokus ke lapis legit. Lapis legit, 3 tahun lebih
lapis legit. Iya. Untuk kue kering tetap nerima. Cuman kan ya itu tadi aku bilang, cuman kan ada momen-momen tertentu setahun paling 2-3 kali gitu kan. Kalau lapis legit sekarang ini seminggu sekali aku pasti ada. Pasti ada. Oke, kalau kue kering momennya 3 kali. Idul Fitri, Idul Adha, Natal. Iya, betul. Betul. Tahun baru enggak ya? Enggak. Iya, jarang-jarang. Jarang. Oke, kalau lapis legit, pilihannya kenapa jatuhnya lapis legit? Kenapa enggak kayak kue tradisional, misalnya kayak amparan tatak kah? Atau bingka kah? Aku rasa udah terlalu banyak ya yang bikin kue tradisional. Dan aku juga bukan orang asli Banjar. Ya udah pasti kalah lah dengan yang asli Banjar kan, yang lebih tahu mungkin gitu ya. Aku pilih lapis legit karena tantangannya. Wow. Nggak semua pengusaha kue bisa bikin lapis legit. Oke. Ya, biasanya beli yang udah instan jadi ya. Betul. Karena tadi aku bilang waktu dan tenaga. Karena satu lapis legit itu perlu waktu kurang lebih maksimal 4 jam untuk satu loyang bikin. Satu loyang ukuran? Apapun, kan tetap aja kita melapisnya kan. Benar. Mau yang gede, mau yang half kayak begini, tetap sama 4 jam. Wow. Dari proses awal sampai mateng. Itu berarti kalau lapis legit selapis, nunggu kering, selapis lagi, kering lagi. Betul. Minimal 7 menit untuk satu lapis. Wow. Bayangin aja kalau sampai 20 lapis atau kadang lebih. Makin tebel ya. Waduh. Itu ketebalan juga diukur gak sih Mbak? Iya dong, kita timbang untuk setiap per lapis itu kita timbang. Adonannya kita timbang. Jadi gak ada yang kelihatan tebel sebelah? Enggak. Kalau orang zaman dulu ukurannya pakai sendok kan takarannya. 5 sendok, 4 sendok gitu kan. Tapi ya itu mungkin yang bikin tebel tipis gitu kan. Kalau sekarang kita pakai timbangan. Udah timbangan, jadi rata ya. Jadi mau ukuran berapa juga berarti sudah ada rasionya betul, sendiri. Betul. Berarti ini kalau lapis legit ini apakah mirip, kan ada miripannya nih. Kalau di Jawa kan di Surabaya lapis Surabaya. Terus kalau tradisional Banjar kalau nggak salah ada namanya kue subah. Kue lam ya? Kue lam. Spiku. Nah lapis legit ini bagi sebagian orang nyebutnya spiku. Ya. Secara komposisi bahan, lapis Surabaya dan lapis legit kurang lebih sama. Pemakaian telurnya, ya pemakaian tepung dan lain-lainnya kurang lebih sama. Hanya saja kalau lapis Surabaya kan dia hanya 3 lapis. Jadi satu adonan dibagi 3 loyang, selesai. Tempel? Iya. Kalau lapis legit kan banyak lebihannya. Iya, hanya untuk satu loyang dengan komposisi bahan yang sama, dan proses pembuatannya lebih lama daripada lapis Surabaya. Wow, oke. Itu bedanya ya. Bedanya tapi itu aja. sama dengan apa tadi? Kue lam, tapi kan kue lam agak basah nih. Iya. Kalau lapis legit kering. Enggak juga Mas. Enggak juga ya? Enggak. Bateri dia. Oh, butter. Iya. Nggak bisa dibilang kering, dia bateri. Ada memang yang kering. Ada yang produk sudah jadi di minimarket ada jual. Memang agak kering teksturnya. Ada satu merek lah. Oke. Oke, kalau kue lam emang rada lebih basah, ke basah ya. Tapi lebih kalau lapis legit agak sedikit bateri. Ya. Beda. Nah, kalau maksubah itu kan di daerah Banuanya dulu ya kalau nggak salah, itu mirip kayak ini, cuman agak kering lagi. Karena setahu aku ya, maksubah itu tidak ada pemakaian tepung. Dia hanya telur, susu kental manis, gula, mentega, udah itu aja. Oh, oke. Itu bedanya ya. Bedanya. Tapi lebih miripannya ke kue lam. Tapi rasanya tidak semanis kue. Betul. Oh, itu bedanya ya. Oke, nah kalau untuk pemesanan sendiri Mbak Ririn per loyangnya itu biasanya dihargai berapa? Kita harga per loyang aja deh. Oke. Jadi aku jual ini ada yang whole cake. Whole cake itu yang 20 cm. Terus ada yang half cake yang seperti aku bawa sekarang. Aku jual 4 varian. Ada original, ada Nutella, ada prunes, dan yang paling baru pistachio cream cheese. Pistachio ya. Dan alhamdulillah jadi favorit sekarang.
Ya iyalah, kan sekarang coklat bye-bye kan lagi rame, coklat pistasionya. Nah itu dia. Oke, itu langsung didatangkan dari Arab kah? Enggak, Pistasionya? enggak. Kan bukan dari Arab sebenarnya pistachio itu kan. Umum aja itu. Oh, Iya. umum aja ya. Soalnya kan kebanyakan kalau orang datang umroh, datang haji, bawa kacang pistachio tuh. Iya, tapi enggak. Sebenarnya bukan dari Arab sih. Iya. Jadi kalau untuk yang original sekali, yang benar-benar lapis legit, spiku, aku kalau yang whole cake 20 cm aku jual 345 untuk yang whole cake. Kalau yang untuk yang segini 175. Bagi duanya ya. Betul. Oke. Kalau Nutella 395, prunes 395. Oke. Kalau yang pistachio cream cheese 400. Oke. Jadi kalau untuk halfnya tinggal bagi dua aja. Bagi dua semuanya. Iya. Kita ke Mbak Dahlia. Tadi kan sama Mbak Ririn kita ngomongin lapis legit. Nah kali ini dari Gen Z ya. Iya, gen milenial juga. Ya. Oh ya, usia milenial ya. Iya, milenial. Gen Z itu gayanya yang FOMO tapi dompetnya elit ya. Wah. Sorry. Tapi sesuai dong dengan produk UMKM yang satu ini ya. Elit juga karena nggak semua orang yang jualan parfum ini bisa ngarannya bereksperimen. Iya, Nah, menghadirkan bereksperimen. experience. Nah itu pengalaman membuat parfum. Selama ini kalau kita tahu beli ya, misalnya di toko parfum yang banyak di Kota Banjarmasin aja contohnya, itu pasti parfumnya apa? Parfumnya A, langsung diambilin bibitnya. Parfumnya B, diambilin bibitnya. Kalau yang begini nih misalnya kayak produk luar gitu kan. Oh ini campuran parfum A dan B gitu ya. Nah kalaunya sama Mbak Dahlia ini agak beda sedikit. Iya. Ya. Bisa pilih sendiri parfumnya, cek aromanya, terus bereksperimen. Ini kalau digabung ini jadi apa ya? Iya, Tapi yang jelas benar. ini bukan eksperimen kimia. Bahaya dong. Iya bahaya kalau kimia ya, takutnya meledak nanti nih. Kalau Anda lihat sendiri ya di Tapi- layar kaca Anda nih. Produknya agak lagi Pakai praktek kimia. itu juga perlengkapan peralatan kimia juga sebenarnya. Cuman yang bikin unik Mbak Dahlia ini kok bisa berbeda dengan toko-toko parfum yang ada? Oke, jadi ini kita bicara seputar UMKM dulu ya Mas Adit ya. Jadi sebenarnya gini, kita kan UMKM dituntut kreatif gitu. Kalau jual parfum udah gitu-gitu aja ya. Jadi bermula dari aku tuh jualan parfum itu tahun 2022 baru aja sebenarnya. Ngejar event olahraga. Iya, karena aku konsepnya sesuai. gini. Konsepnya gini, orang olahraga pasti cari parfum ya, Iya. karena agak baunya gimana gitu. Berkeringat ya. Benar, berkeringat. Dan ternyata parfum itu cari parfum yang pas adalah ketika kita berkeringat sebenarnya. Oh. Iya, karena dia menyatu dengan keringat kita gitu. Pantesan ya Mbak Dahlia kalaunya, mohon maaf saya potong dikit. Oke. Ada parfum yang makin kita berkeringat, itu wanginya makin yang gitu. Iya benar, karena dia masuk, makanya ada istilah kalau dalam parfum itu top note, middle note, base note. Nah itu yang masuk ke keringat, middle note itu yang masuk ke keringat Oke, sebenarnya. jadi artinya kalau kita mau beli parfum yang cocok buat kita harus berkeringat dulu. Enggak juga sih ya. Jadi pertama kali itu jualan di event olahraga Fonfit, Zumba gitu. Nah terus setelah itu seiring berjalannya waktu aku ngejar event pop up market, terus orang-orang tuh pada aku mau yang kayak gini, aku nggak mau yang terlalu floral tapi mau floral lah, gimana? Bingung kan? Mau Floral tapi nggak mau terlalu floral. Nah gimana ya kan? Akhirnya gini, mikir lagi, oh iya di Jakarta di daerah Jawa-Jawa itu ada udah kayak workshop bikin macam-macam gitu kan. Ada yang bikin lilin, ada yang bikin sabun. Nah akhirnya gimana kalau kita bikin kayak gini juga. Kita hadirkan experience baru, orang ngeracik sendiri, pilih aromanya sendiri. Gimana dia mikir floral tapi nggak terlalu floral. Nah mikir tuh kayak gitu, daripada saya yang pusing, mending saya ajak tuh orang pusing ya kan. Iya kadang gitu ya, permintaan customer tuh agak nyeleneh dikit ya. Benar. Akhirnya yang kita sebagai yang jual bingung. Jadi mau nyambannya mau gimana sih? Iya benar. Itu persis banget seperti pikiran wanita. Sulit dimengerti. Kami wanita loh. Pura-pura nggak dengar. Oke. Jadi akhirnya bikin workshop. Workshop ini di tahun 2000, ini tahun berapa sih?
2025. 2024. Baru Oke. bikin workshop itu di tahun 2024. Nah, jadi di 2024 tuh masih hal yang baru ya. Jadi kerjasama dengan salah satu workspace di Banjarmasin yang nyediain workspace gratis, yaitu di Ayani KM3. Nah, jadi mereka kerjasama dengan itu bikin menggait dulu demi bikin konten. Akhirnya para mulainya kita sasaran Gen Z ya, Gen Z gitu. Karena mereka konten nomor satu ya demi kefomoannya. Nah ternyata yang tertarik malah Gen milenial Kak gitu, banyak milenial. Nah dari situ baru kerjasama dengan event organizer, event kreatif. Kayak gitu kerjasama biar naikkan nama kita dulu, branding. Tapi tetap sambil jualan Sabtu Minggu gitu. Jadi di mana ada event Ponpit, Jumba kami datengin. Gitu, mulainya malu ya. Malu jualan, mulainya apalagi malu. bawa alat ini ya gini ya. Bener, enggak jualannya parfum spray dulu. Oh, parfum spray dulu, iya, nggak pakai parfum spray. alat dulu ya, belum. Yang alat ini nggak dijual itu, tapi kita keliling kafe jadinya. Jadi kita open registrasi dulu, open pendaftaran untuk orang-orang yang ingin bikin konten, terutama sasarannya ya. Sekalian bikin edukasi bahwa parfum itu nggak cuma jenisnya parfum spray. Nah, jadi harus kita jelasin dulu. Jadi pertama kali bikin itu beginner class. Jadi parfum kelas parfum tapi yang tahap pertama gitu. Jadi kita bikin solid parfum istilahnya, baru setelah itu lihat reaksi partisipan kayak gimana, lanjut lagi ke body mist, lanjut lagi ke hand body, terus bikin sabun, terakhir bikin extract the parfum. Jadi workshop aku itu ada jenisnya 5 berarti. Tapi nggak mungkin dalam satu event kelima-limanya di nggak bisa. Perlengkapannya saya. Tapi Mbak Delia jadi tertarik ke parfum ini kenapa? Kan masih banyak nih, apalagi di Banjarmasin kan kayak kuliner apa segala macam tuh banyak. Iya. Dalia larinya ke parfum nih. Sebenarnya saya juga bikin kue loh Kak. Oh iya, sebenarnya. Tapi kalah pamor sama pemain lebih lama. Enggak juga. Pemain senior ya. Terus kalau bidang kuliner itu pengaruh selebgram kuat ya, pengaruh selebgram. Nah beda kalau parfum. Parfum itu nggak bisa divisualisasikan. Beda kalau kuliner ya. Kalau kuliner kan bisa ada visualnya. Jadi kalau selebgram ngasih visual tampilan bisa orang tertarik. Tapi kalau parfum dikasih visual yang kayak gini orang tuh apa ya aromanya gitu kan. Nah terus mulainya itu kalah dengan selebgram. Jadi UMKM yang mempromosikan melalui selebgram, kalah dari situ. Akhirnya beralih ke parfum. Parfum ini pun pertama ya, mulainya saya bikin buat diri saya sendiri, mulainya. Terus setelah itu kata suami, kenapa kita nggak jual experience-nya, bukan jual produknya gitu. Jadi udah ada diiming-imingin oleh suami. Itu kalau misalkan experience artinya kan nyediain perlengkapan kan. Perlengkapannya itu enggak murah kayak gitu. Jadi ya udah jualan ngejar event aja dulu parfum gitu. Mulainya minder karena udah banyak pemain besar ya kalau parfum ya yang punya cabang di mana-mana. Nah, jadi kita kan tergabung dalam satu komunitas ekonomi kreatif. Diajakin teman juga dulu, terus di sana itu bisa sharing. Ternyata dalam komunitas ekonomi kreatif itu juga ada salah satu pengusaha parfum yang bukan ternama ya, mohon maaf nih kakak, kalau ada nonton takut. Jadi bukan ternama tapi beliau itu udah nguasain toko-toko kecil buat naruh yang kecil-kecil itu loh kak, yang di toko ponsel di itu. Nah ternyata dia gitu yang naruhin. Jadi katanya kamu jangan takut kalau terjun ke dunia parfum, jualan bisnis parfum, jangan takut sama pemain yang udah besar. Jadi udah dimotivasi kak, kayak gitu. Iya biasa, soalnya kan parfum itu ya pemirsa, itu kan merek-merek, apalagi merek luar ya, merek-merek para artis, yang istilahnya
jarak 2 kilometer tuh udah aromanya udah kerasa banget. Iya, jadi udah kayak minder kira-kira ada nggak ya, ini kan brand baru, terus nggak pakai selebgram, kira-kira ada nggak ya yang beli kayak gitu. Mulainya kan minder, tapi kan dimotivasi saya aja katanya jual nitip-nitip di kios-kios aja bisa katanya. Apalagi kalau kamu terjun langsung nemuin customer kamu katanya. Akhirnya nyobain ke jualan event Ponpit gitu. Mulainya itu kan namanya perempuan kan dulu waktu hamil suka alergi ya. Alergi itu beda-beda. Kebetulan saya itu alergi dengan hand body, sabun, parfum. Bayangkan. Berarti yang disemprot di muka bukan alergi aromanya kan ya? Bukan, tapi di kulit, Di kulit alerginya. Ya. Saya pikir tadi kan alergi parfum, takutnya kalau suami pakai parfum aromanya nyebar. Enggak. Alergi enggak. saya sama suami saya. Suka wangi-wangi. Oh, Saya iya. sebenarnya suka wangi-wangi pas lagi hamil. Mungkin ah. karena hamil anak perempuan Kak ya. Memang suka yang wangi-wangi. Rumah tuh kalau bisa wangi. Cuma kendalanya adalah ketika pakai sabun itu langsung merah. Pakai lotion merah. Akhirnya dulu itu nyari referensi di YouTube bikin dari bahan alami. Kan media parfum itu banyak, ada dari sabun, lotion, itu media parfum Kak. Sampai parfum yang bentuknya cair atau spray. Biasa dikenal eau de perfume, extrait de perfume gitu. Nah akhirnya belajar dikit-dikit. Bikin sendiri solid parfum. Dulu bikinnya tuh yang viral-viral sekarang itu loh Kak. Yang Vaseline diencerin. Iya kan terus disemprot kayak gitu. Nah itu waktu hamil kayak gitu. Tapi kalau yang video-video di TikTok itu kan pakainya semprot yang parfum spray yang branded katanya ya. Kalau ini langsung oil fragrance ya bibit parfumnya. Jadi kalau dulu kayak gitu karena kan suka wangi-wangian. Nah ternyata pas udah belajar, dulu belajarnya di Atsiri Jakarta, belajar ternyata petroleum jelly atau Vaseline itu tuh berbeda dengan beeswax gitu. Jadi untuk parfum ternyata harus pakai beeswax, bukan petroleum jelly gitu. Jadi dari situ bikin solid parfum dari beeswax. Bahan alami gitu. Oke, berarti di rumah itu ada ekstraknya juga dong, alat untuk mengekstrak sesuatu. Oh enggak, belum sampai ke situ. Kali aja, dulu tuh pakai essential oil. Essential oil. Iya, essential oil. Terus pas mau bisnis workshop kayak gini kayaknya nggak bisa deh essential oil kayak gitu. Bukannya apa ya, nggak ramah di kantong kita. Soalnya essential oil beda. Iya benar, karena sebenarnya pewangi itu ada 2 jenis Kak. Ada pewangi alami atau essential oil sama pewangi sintetis. Pewangi sintetis itu yang oil fragrance, yang bibit parfum. Nah itu pewangi sintetis. Yang banyak banget tersebar ya. Iya, hanya saja penggunaannya memang harus dilarutkan. Nggak bisa langsung ke kulit langsung. Jadi biasanya kalau kakak lihat yang oil fragrance yang langsung dioles, itu kental, itu pasti ada pelarutnya. Nggak mungkin cuma oil fragrance itu sendiri gitu. Pasti ada pelarutnya, pengentalnya kayak gitu. Tapi aman untuk kulit. Tapi ya untuk sebagian orang-orang terutama ibu hamil mungkin ada alergi. Nah, Perubahan hormon ya pas lagi hamil. iya, perubahan hormon. Nah dari situlah solid parfum itu hadir sebenarnya untuk orang-orang yang alergi parfum. Gitu. Oke, jadi biar disemprot ke mana aja aman gitu. Ini parfum padat Kak. Jadi iya, Oke. jadi kalau orang yang punya iritasi, jadi kebetulan anak saya itu sampai usianya sekarang itu masih alergi dengan parfum. Anak TK ya sekarang ya. Dulu waktu bayi pun kalau saya pakai parfum, kalau nemplok kayak gitu aja dia udah merah juga. Mungkin turunan Bawaan waktu hamil. Iya. Jadi cara mensiasatinya adalah dengan solid parfum itu. Jadi solid parfum itu diolesin dulu baru dia bisa di spray pakai body mist. Jadi ada primernya dulu gitu. Jadi solid parfum itu primer untuk segala usia deh Kak kayaknya. Aman. Bahkan untuk laki-laki itu disarankan pakai solid parfum dulu Kak sebenarnya. Baru dia spray, karena laki-laki itu paling suka spray parfum itu ke leher ya. Iya. Terus kadang kakak pernah nggak ketika spray parfum di leher kayak ada panas? Ya, reaksi panas di kulit. Betul. Nah, itu adalah bentuk reaksi kita tuh terhadap alergi kandungan dari pelarut parfum sebenarnya. Saya pikir yang rasa panas yang nggak enak
Saya pikir kayak luka gitu ya, perih. Iya, perih. Itu gara-gara alkoholnya kah atau apa? Enggak, memang ada sebagian orang yang tahan ya, ada yang langsung kok merah perih ya kayak gitu. Terus ada yang sampai merah-merah. Nah, yang merah-merah itu anak saya gitu. Jadi itu adalah kandungan pelarutnya Kak. Tidak semua orang cocok dengan kandungan pelarut. Bahkan kalau kita bicara parfum, kalau kita lihat di TikTok ya, Tok-tok ya. Oke. Di situ ada yang jual parfum 100.000 35 mili dapatnya 3 pieces. Betul. Itu hati-hati pelarutnya itu ya, pelarutnya. Jadi siapa tahu itu pelarutnya adalah metanol atau apa. Saya bukan menjatuhkan ya, bukan. Tapi kita perlu hati-hati waspada terhadap kandungan parfum itu, pelarutnya apa. Takutnya kandungannya ada pedagang-pedagang yang agak usil ya, dia campurkan pelarutnya metanol. Padahal metanol itu pengikat aroma ketika membilas kaca. Jadi perlengkapan parfum itu biar tidak meninggalkan aroma di kacanya ini. Jadi makanya biasa kalau di toko-toko refill kan dibilas dulu ya. Nah, dia memang mengikat aroma. Jadi sebenarnya itu wangi banget Kak sebenarnya. Tapi karena digunakan sebagai pelarut parfum, wanginya makin semerbak karena dia mengikat aroma sifatnya. Jadi harganya pun lebih murah dari pelarut biasa. Tapi bukan berarti nggak boleh beli itu ya, tergantung kantong kalian juga dan apa sih? Manfaat untuk kulit dan efek sampingnya gitu ya. Kalau aman-aman sih nggak jadi masalah ya. Takutnya efek sampingnya untuk sebagian orang karena yang pakai alkohol atau absolut aja udah ada yang perih, apalagi yang metanol gitu. Jadi hati-hati, bahkan metanol nggak disaranin sebagai pelarut parfum gitu. Oke, jadi Mbak Dahlia ini intinya bukan sekedar jualan parfum, tapi jualan ilmu. Benar. Wah, itu mengedukasinya tuh di situ. Iya. Ya. Jadi bahasa kita tuh biar customer itu nggak asal beli yang penting murah dan banyak, tapi tahu juga manfaatnya apa, efek sampingnya apa, terus jenisnya seperti apa. Benar, iya. Jadi berasa jadi ahli parfum loh. Jadi dapat ilmu ya Mas Adit ya? Dapat ilmu juga. Sama nih. Oke, nah kalaunya untuk jenis-jenisnya sendiri, ini berarti Mbak Dahlia banyak banget dong belajar nih wangi apa gitu. Iya, jadi dulu belajar sempat di BSD dulu ya. Di BSD itu kita harus mailing sampai 200 varian parfum. 200 varian parfum buat bikin parfum sendiri dulu itu. Nah terus setelah itu 200 itu sekitar 7 families ya. 7 family, jadi ada family fruit, ada family wood, family floral, jadi banyak family-familynya. Terus pertama tuh mau nganggar-nganggar bikin kayak gitu, aduh mahal juga kayak gitu. Terus kalau bikin sekali workshop aja udah kayak 500 juta kayak gitu. Kayaknya nggak bisa dijadiin, akhirnya bikin 70 jenis oil fragrance aja tapi mewakili 7 varian itu. Oke. Nah kalau sampai sekarang progresnya gimana Mbak Dahlia? Melihat anak-anak milenial dan anak Gen Z untuk UMKM dari parfumnya Mbak Dahlia sendiri? Oke, kalau progres ya Mbak, kita bicara plus minus nih. Progres kan iya. Progresnya plusnya orang tuh bikin jadi penasaran. Karena sekarang zaman media sosial, mereka otomatis pasti habis event pasti dia nge-tag terus orang penasaran apa. Nah, itu plusnya gitu ya. Ternyata ada ya loh jualan parfum tapi bisa ngeracik sendiri ya itu. Progresnya negatifnya adalah orang tuh bukan negatif sih, orang itu kayak iya apaan sih ini bikin kayak gini-gini terus nanya-nanya. Terus harganya sekian, dikasih harga kan biasa kalau solid parfum itu sekitar 160.000. Dia bikin sendiri dapatnya cuma satu yang ini dia bawa pulang sama minuman dari kafenya gitu. Jadi dapatnya segini. Terus dijelasin dapatnya apa aja, yang dibawa pulang apa aja. Terus dia bilang masa untuk sekali percobaan bayarnya 180.000 ya. Gak sadar ya bahannya aja apa harganya cuy. Jadi itu progres yang negatifnya. Tapi
sedikit, lebih banyak progres yang positifnya, bikin orang penasaran, bikin orang tuh apa sih Run Luxury Perfume ini, dia jualan parfum atau apa. Akhirnya kita bikin Run Luxury ini adalah jual experience meracik parfum gitu. Oke, jadi artinya setiap karakter orang tuh kan beda-beda ya. Benar. Nggak bisa disamain. Contoh, Mbak Ririn. Ya, Karakter parfum yang seperti apa nih? Siapa tahu Mbak Dahlia bisa menjelaskan. Cocok ini apa nih buat Mbak Ririn nih? aku seneng yang oats. Oh, senang yang ada aroma Iya, ininya rempah-rempah ya. gitu. Kalau inspired parfum kayak OSL yang Black Opium kayak Opium, gitu ya. Black Opium. Oh. Aku lebih suka yang oats. Iya, kayak Baccarat tapi manis. Oh. Jadi ada woods-nya, ada manisnya. Berarti ada esensial campurannya nggak sih Mbak Dahlia gitu? Saya belum se-perfect itu ya, belum. Iya, saya itu masih statusnya junior, itu enthusiast perfumery sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang se-expert kayak gitu tuh, biasanya saya serahin ke partisipan aja deh, ayo kita racik sama-sama. Dari bala bantuan. Kalau kayak Mbak Kalau Ririn nih merekomen- ini istilahnya pengen mencoba mengeksperimen Iya, nih. kalau gimana? merekomendasikan bisa. Nah. Jadi biasanya aku bilang, kakaknya suka aroma apa? Misalkan aku mau yang segar tapi ada oat-oatnya. Terus aku bilang, oh ini bisa YSL Black Opium campur green tea. Terus ada oat mau floral, oh bisa campur dengan white musk, bisa campur dengan ini, kayak gitu. Tapi dia trying, smelling dulu, di trial dulu kan. buat campuran Dia, dulu ya nih, iya, ini ya. ini dulu coba. Jadi kita trialnya bukan paper test, tapi menggunakan tisu bambu Kak sebenarnya. Tisu bambu itu bagus untuk penyerapan aroma dan tidak akan mudah teroksidasi. Karena kalau pakai paper test, parfum ketika disemprot itu mudah teroksidasi sebenarnya Kak. Dan peresapannya agak lama gitu. Makanya biasanya kalau di smelling paper test itu kayak gini dulu kan. Nah, kalaunya pakai tisu bambu itu udah langsung nyerap, bisa langsung di try smell gitu. Jadi udah bisa dicoba aromanya. Tapi kan kadang tuh ada customer yang agak bahasa kita agak sotoy ya. So tau lah apa segala macam. Ngejong. Iya, jadi selama dia belum eksperimen langsung ke sini nggak apa-apa, dia masih try smelling dulu, nggak apa-apa try smelling. Tapi ketika udah bikin dengan pedenya, oh ini udah enak, katanya udah campur-campur. Itu kejadian satu kali itu ada. Oh pernah. Udah ini kebanyakan Kak 6. Aku ngasih saran maksimal 3 atau 4 varian aja kayak gitu kan, udah aku jelasin. Enggak, ini 6 udah enak, ini dicampur 6 macam katanya. Udah aku smelling. Ya. Enggak, udah dicampur di tempat yang sama waktu itu. Jadi ditetesin di tempat tisu yang sama, terus dia smelling. Mungkin karena kebanyakan dia smelling, kebas mungkin hidungnya berasa enak banget udah waktu itu. Jadi pas dia try untuk uji coba langsung bikin solid parfum, ternyata hasil akhirnya kayak air seni. Aromanya Zong bener. Iya. Terus ada juga yang laki-laki kadang kayak berasa oke banget nih, udah kayak ilmuwan banget kan, campur-campur, terus akhirnya kayak bau oli bekas. Ada gitu ya. Tapi biasanya gini, kalaunya kita nggak ngerti nih tentang parfum ya. Misalnya kayak aku mau nanya Mbak Dahlia. Aku pengen tuh parfum yang cowok banget. Terus bisa bertahan maksimal 12 jam deh ya. Oke. Biar sekali semprot itu tahan sampai sore sampai malam gitu kan. Bisa kan kalau yang ada nih tahannya paling ya maksimal di 6 jam ya. Oke. Rata-rata. Kalau lebih murah biasanya di 2-3 jam doang. Iya. Ada yang 10 menit udah hilang. Nah, gimana itu ya direkomendasikan? Oke, jadi sebenarnya kita bicara fakta ya, bukan strategi marketing. Oke, karena kita bicara fakta, mau lihat referensi apapun di Google, di AI, mau di apapun, extrait de parfum itu hanya bertahan paling lama 12 jam, paling lama. Dengan konsentrat atau oil fragrance-nya 40% maksimal. Oke. Gitu. Nah jadi, tapi kok udah maksimal udah 40% nih, tapi kenapa di aku hanya tahannya 6 jam gitu ya. Oke, sekarang kita bicara iklim.
Nah, Yes, jadi pengaruh juga iya ya. benar. Jadi kalau misalkan kita ke mancanegara, katakan kayak di Arab, Arab itu padahal panas, tapi kok dia masih bisa wangi gitu ya, karena mereka tidak berkeringat. Sedangkan kita di iklim tropis, mau nggak bisa sekali semprot itu tahannya lama, bahkan menyebar sampai berkilo-kilometer itu tidak mungkin guys. Beneran gak mungkin, serius. Nggak mungkin. Berarti Ini iklim tropis tuh cuma loh. iklan doang tuh yang 6 jam bisa bertahan 12 jam tuh iklan doang ya. Iya. Kalau nggak gitu nggak laku ya Iya sih. Kak. Iya bisa bertahan sampai 12 jam tapi hanya tercium oleh diri kita sendiri. Bukan tercium oleh orang lain. Oke. Bukan yang tercium sampai berkilo-kilometer. Kan dia udah Enggak. lewat, aromanya masih ketinggalan. Gitu. Iya, itu percayalah orang yang kayak gitu dia semprotnya nggak mungkin satu kali, pasti berkali-kali. Berkali-kali dan itu juga baru keluar dari rumah. Benar. Nggak mungkin habis keluar jalan-jalan. Iya. Oke, baik. Jadi udah tahu dong pemirsa ya seperti apa karakter parfum yang untuk Indonesia sendiri sebenarnya hanya bertahan sampai 6 jam. Maksimal. Maksimal, Memang nggak harus bisa lebih. respray. Oke Iya. ya. Dan ini diedukasi oleh kawan-kawan UMKM namanya Mbak parfum apa sih Mbak Dalia? RAN, RAN. RAN ya. Iya, Nah, bukan Raffi Ahmad Entertain ya. Bukan. Oke, nah di hadapan kita Mbak Delia sudah ada menyiapkan trialnya untuk membuat parfum ya. Benar. Dan tadi juga kita ngomongin masalah lapis legit gitu ya. Belum kita trial juga. Kayaknya Kak Adit nih yang gak sabar. Enggak gitu. Soalnya kan tadi Mbak Ririn udah menjelaskan nih lapis legitnya begini. Nah sedangkan ini produk yang dibawa oleh Mbak Ririn yang versi original kah? Original ya? Original. Saya penasaran tadi yang pistachio. Nanti ya. Kalau diundang Oke. lagi. Oh pasti. Oke, baik. Sekarang kita akan coba biar ini bukan hanya sekedar omongan belaka, kita akan rasakan testernya seperti apa dari produk lapis legit by LJ Cakes. LJ Cakes. Cake ya by Mbak Ririn. Oke. Temen. Oh. Pisaunya udah begini loh. Oke. Siap. Nih kita. Waduh, ini dari kemasannya aja terjamin kebersihannya ya ini ya. Sertifikatnya juga udah oke banget, semuanya lengkap Mbak Ririn ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah. Sip. Ini dari packingannya udah higienisnya terjamin ini ya. Terjamin, gak abal-abal. Udah terlatih beliau. Oh iya ya, pegang. Oke, sip. Waduh, tampilannya. Dikasih lihat dulu dong ke kamera dong. Nah, lapis legitnya. Oke, itu lapis Ini legitnya. penampakan lapis legit ya. Beda kalau lapis Surabaya kan banyak nih ya. Ini per lapisnya udah ada hitungan gramnya seperti dijelaskan Mbak Ririn tadi. Ini kalau Mbak Ririn bilang aromanya butter tadi ya? Teksturnya butter. Teksturnya butter. Aroma spiku. Aromanya spiku. Kita Kayu cium. manis ya, kayu manis Kayu ya. 5 macam. Sumpah enak. Dari aromanya enak ya. Ini kalau kita bikin istilah ya, dari aroma itu terbayang kelezatannya. Wih. Habis itu ada lagi pepatah mengatakan dari penampilan terbayang kenikmatannya. Woi. Oke, sip ya. Sekarang kita coba dulu ya. Sabar dulu, apa sih? Resetter dulu, Pak, coba. Siap. Coba ya. Ini namanya hidangan sehat. Terutama bagi Anda yang memiliki penyakit gula darah. Soalnya rasanya nggak terlalu manis. Betul.
Bisa disesuaikan. Kalaunya yang lebih apa sih namanya tadi? Kue lam. Kue lam Yep. itu kan manis banget. Betul. Untuk penderita gula agak susah ya. Betul. Nama Pak? Nunggu. Enggak, kecuali Gimana ekspresinya Pak? Nyaman bandai. alhamdulillah. Oke, makasih Pak. Sip. Makasih Pak. Iya. Serius, pemirsa, produk LG lapis legit dari LG Cake ini untuk aromanya juga enak banget, rasanya juga bahasa kita tuh kada menjarai. Kita bisa repeat order terus, soalnya kalau dibikin cemilan pun juga nggak bikin sakit. Betul. Itu ya. Nah kalau untuk bahan-bahannya sendiri gimana Mbak Rin? Sebenarnya kalau orang banyak bilang ini full kolesterol. Aha. Karena kan dia dominan kuning telur. Ah. Tidak ada pemakaian putih telur sama sekali. Butternya pun jumlahnya banyak Oke. gitu. Jadi saya tetap pakai tepung terigu sebagai penguat. Karena ada sebagian lapis legit kayak lapis legit Pontianak itu full susu bubuk. Susu bubuk, iya tanpa tepung terigu. Dan itu teksturnya memang lembut banget gitu loh. Kalau aku tetap pakai tepung terigu, susu bubuk juga ada. Gula pasti, cuman ya itu tadi takaran gula memang sengaja aku kurangin karena aku sendiri pun nggak suka yang terlalu manis. Betul. Gitu kan. Dan request dari customer juga biasanya begitu. Jangan terlalu manis. Kita juga pakai kental manis. Jadi ya seperti inilah. Oke, jadi manisnya tuh bukan dari gula ya? Nggak full dari gula maksudnya? Nggak full dari gula, dari Ada kental manis. kental manisnya juga ada. Iya. Sesuai ya. Tapi kalau Anda memang ada penyakit bawaan kolesterol terutama ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Tapi memang untuk teksturnya, lembutnya, rasanya, aromanya itu juara. Kalau Adit sih bilang sih, kalaunya memang nggak jadi masalah terutama untuk kesehatan ya, repeat order buat santai boleh, buat ngidangin tamu juga nggak jadi masalah ya. Ini kalaunya untuk daya tahannya satu ini bisa berapa lama Mbak? Kalau untuk suhu ruang 8 hari. Suhu ruang 8 hari. Iya, karena kuning telur itu adalah pengawet alami. Aku nggak pakai bahan pengawet sama sekali di semua produk aku ya. Semua produk kue aku nggak pakai bahan pengawet. Yaitu tadi kuning telur adalah bahan pengawet alami. Oke, suhu ruang aja 8 hari. 8 hari. Iya. Selebihnya kalau masih mau makannya dihemat-hemat masukin kulkas. Itu kalau di kulkas berapa lama? 1 bulan juga oke. 1 bulan juga oke ya. Oke. Tapi aku rasa enggak Mas Adit. Apalagi kalau 1 rumah udah habis. Iya. Belum 1 bulan udah habis. Enggak usah 1 bulan, belum 8 hari. Paling 3 hari juga habis kalau 1 rumah misalnya ada 4-5 orang ya. Paling 3 hari 4 hari juga udah habis. Iya. Kalau sama Mas Adit ini 1 hari udah habis nih. Ini Enggak, kecil. kalau Adit gitu ya, ngebayangin aja nih per 3 jari gini ya. Iya. Nggak Itu mungkin udah sekali potongnya bawa. segini enggak. Pasti potongnya kayak gini. Oke, ini bener-bener enak. Jadi kalau mau mesennya kemana Mbak Ririn? Silahkan kita punya IG, juga ada nomor HP saya di stiker, di kemasan. Atau mungkin nanti di layar boleh dicantumkan ya. Boleh. Di bawah follow. Langsung follow tuh di IG-nya ada. Ya. Langsung chat aja kalau mau order, mau ukuran berapa. Betul. Boleh ya. Betul. Variannya juga ada 4 tadi. Order H-2. H-2 ya ordernya. Gak ada yang ready ya kecuali Enggak. sisa lebihan. Betul. Ya, betul. Oke, jadi by order By order. H-2. Sementara masih by order. By order. Karena saya ngerjainnya sendiri, semua saya sendiri. Sampai ke ngevakum. Iya sayang. Ngepack. Iya. Aduh mantap. Dari belanja bahan, Hah? produksi, sampai packing saya sendiri. Oke, nggak kepikiran untuk buka counter? Terpikir, kemarin kebetulan ada semacam saran dari orang Angkasa Pura untuk naruh di bandara. Wah, ya Sebagai operasi bandara ya. Sebagai salah satu oleh-oleh. Oh gitu. Ya, cuman tinggal nambahin oleh-oleh Banjarmasin. Nanti misalnya aku bikin packagingnya ya, dus atau apa, tinggal nambahin lapis legit LJ Cakes, oleh-oleh Banjarmasin. Karena lapis legit ini sebenarnya yang terkenal adalah lapis legit Bangka, Iya. lapis legit Pontianak, Palembang juga. Banjarmasin
Ya mungkin kan ada kue lam tadi ya, jadi lapis legit nggak terlalu, Naik, nggak terlalu diminati apa kayak gimana aku nggak ngerti. Nah salah satu harapan aku dan apa ya keinginan aku yaitu tadi lapis legit aku bisa jadi salah satu oleh-oleh Banjarmasin. Amin. Amin. Betul, ya. Amin. Oke, kalau udah makan kenyang ya, kita coba bereksperimen boleh dong ya teman-teman semuanya ya. Oke ya. Boleh Mas, diberesin dulu Mas, ini tolong diberesin. dong Mas. Takutnya aromanya Buat menyerap. asisten dong Mas, tolong Mas. Ini masukin Bibi ke jangan kotak aja. dipotong-potong di belakang ya sisain saya. Ini Iya. sama ini. Jadi kita bikin kalaunya di workshop Run Luxury itu tuh adalah ini beginner class-nya. Oke. Kelas perdana dalam dunia parfum adalah bikin solid parfum. Karena tidak ada hitung-hitungan Yes. gitu. Jadi hal yang aku siapkan itu ada glass beaker ini ya, glass Jadi- lab. Ini glass beaker. Glass beaker yang udah aku isiin ini beeswax ya. Kalau beeswax itu adalah ini beeswax ya, di dalam glass beaker. Beeswax itu adalah lilin lebah sebenarnya. Bahan lilin lebah ini sebagai salah satu cosmetic grade juga bagus untuk deodoran kalau dulu. Oh, nggak bisa lilin biasa gitu? Nggak bisa. Itu kalau lilin biasa itu parafin. Oh, parafin namanya. Iya, Oh, iya. parafin. Kalau lilin aromaterapi malah bahannya kalau nggak beeswax, soy wax bahannya gitu. Kalau ini kita pakai beeswax karena khusus cosmetic grade tadi ya. Cosmetic grade di sini bisa untuk lip balm, lipstick, nah deodoran. Nah sekarang kita jadikan media parfum. Nah di sini kita campurkan dengan bahan pelarut. Jadi pelarut di sini bisa alkohol, tapi karena kita bicaranya adalah parfum alami, 100% parfum dengan menggunakan oil. Jadi oil untuk bahan untuk pelarut parfum itu bisa essential oil dan pelarutnya bisa dengan jojoba oil, castor oil, olive oil gitu ya. Tapi Almond oil. kalau coconut oil nggak boleh ya? Apa itu? Coconut oil. Oh coconut oil, kalau coconut oil itu Minyak ada goreng. wanginya. Minyak ada goreng. ada Oh, aroma bisa? khasnya. Itu ada aroma khasnya nggak bisa jadi pengikat aroma. Oh. Memang ada kecium aroma kelapa kan. Nah jadi dia tidak bisa mengikat aroma. Oke. Jadi yang bisa mengikat aroma itu almond oil, castor oil gitu, olive oil. Karena Oke. tidak ada aromanya sama sekali. Mm-mm. Tuh, nggak ada aroma olive oilnya nggak ada. Oh, iya. Kalaunya coconut oil kan ada aromanya. Aromanya, Iya, ya. jadi dia tidak bisa mengikat aroma yang lain. Yeah. Ya, tapi sebagai bahan bikin sabun. Ah. Nah, ini kita larutkan. Nah ini nggak pakai Iya. takaran ya karena beginner tadi ya. Iya, sebetulnya pakai takaran tapi nggak ada hitungan. Maksudnya nggak ada hitungan. Rasio-rasionya nggak pakai Iya, ya? nggak ada. Nah, ini aku bikin untuk kita 3 kali eksperimen. Oke. Kita nunggu, ini nggak akan panas karena ini perlengkapan buat lab ya. Jadi standar lab kimia, nggak panas, aman lah ini. Kalau bicara background saya sebenarnya IPS. Bukan IPA nih. Oke, tapi Jadi- karena ini masalahnya buat parfum ya, Iya. eksperimennya beda, nggak jadi masalah. Benar. Jadi di sini anak IPS berusaha mencari rejeki melalui perlengkapan kimia. Anak IPA maaf ya. Anak IPA-nya ngejual ini kan, anak IPS yang beli. Ya. Ini kita larutkan, nggak perlu diaduk, kita nunggu leleh. Jadi ngaduknya pun kayak gini aja, kayak gitu. Karena ini, Nggak mesti harus digini-giniin ya. ya itu enaknya kalau beeswax tadi. Jadi kalau dulu yang jual solid parfum itu, ini pakai inisial aja, mungkin udah tahu TBS, ORFL. Nah, tuh, dulu cuma 2 itu aja yang aku tahu. Jadi pas yang waktu hamil belinya itu. Jadi dulu itu beli yang ini di TBS itu sekitar 235 kayak gitu. Terus kalau ORFLM, nah tuh itu singkatan tuh. Bentuknya kayak gini. Dulu kayak lip balm kayak gitu tapi diolesnya ke leher. Leher, ke iya. leher, kayak gitu. Tapi sekarang toko orange juga udah banyak ya.
Kayaknya jarang Mas Oh, masih jual solid parfum itu jarang. Karena dia tidak ada pengawet alaminya. Tidak ada pengawet kimianya, hanya menggunakan pengawet alami. Jadi ini hanya bertahan 10 bulan setelah kita bikin. Tuh, jadi ada 10 bulan doang. benar. Jadi di kemasan ini pun aku tulisin expirednya 10 bulan. Oke. Gitu setelah dibikin. Setelah dibikin. Jadi dia itu kalau misalkan lama kelamaan dia akan menguning, lama kelamaan dia menghitam. Oke. Gitu. Jadi aku pernah mendiamkan benar-benar pas 10 bulan baru dia menghitam berjamur. Jadi 6 bulan tuh udah mulai berjamur tapi aku buang bagian berjamurnya masih bisa dipakai. Oke. Karena kan tidak untuk dimakan ya. Jadi hanya bisa dioles. Jadi selama kita cungkil yang bagian hitamnya masih bisa dipakai yang lainnya. Gitu. Karena ini nanti bentuknya kayak balsam sebenarnya. Tapi sebagai primer untuk parfum. Jadi kalau misalkan Kak, aku manggil Kak atau Mas nih? Boleh, Kak kebetulan Mas. Boleh. Jadi kalau misalkan Mas Adit punya parfum merek apapun di rumah, terus pakai solid parfum yang kita bikin, itu akan menyatu aromanya. Jadi mau parfum merek apapun. Kenapa? Karena ini sebetulnya proteksi kita terhadap kandungan parfum yang merek apapun itu tadi. Gitu. Jadi proteknya sebelum pakai parfum biar enggak merah-merah panas-panas, itu tuh harus dioles ini dulu. Oke. Baru setelah itu spray parfum. Nah itu kalau untuk laki-laki enak kayak gitu. Cuma mungkin laki-laki mikirnya ini lengket nih karena kayak balsam Iya, atau apa. bener. Tidak akan lengket sama sekali. Wow. Gitu ya. Karena bahannya alami. Gitu. Aku amazed aja ya, kok bisa gitu loh. Tadi aku udah nanya sama dia, kok bisa terpikirkan untuk bikin parfum sendiri itu loh. Iya sih, Iya kan? kepikiran juga. Iya pas hamil ya. Gara-gara pas hamil itu ya. Karena alergi. Terus kan mertua aku kebetulan tuh tipe orang yang sekarang tuh dunia di dalam genggaman. Jadi mertua aku tuh tipe yang kayak gitu, nggak ada yang nggak bisa katanya. Kalau misalkan ada orang muda bilang nggak bisa masak, itu handphone di tangan, cek YouTube, cek itu tutorial apa segala macam pasti lengkap gitu ya. Akhirnya aku cek di YouTube cara bikin lotion, cara bikin parfum alami. Nah jadi dari YouTube aku tahu solid parfum itu bahannya kayak gini. Gitu. Kalau yang aku tonton di YouTube itu dia nggak kayak gini, tapi double boiler Kak. Iya. Jadi air, di steam kayak gitu untuk melelehkan beeswaxnya. Jadi pas waktu ke Atsiri baru tahu bisa dilelehin kayak gini. Ada alat yang kayak gini. Mungkin anak-anak IPA pasti tahu ya alat-alat kayak gini. Anak IPS kan nggak tahu ya. Nah, kita taunya miripnya kayak gini kayak buat tambal ban gitu ya. Iya spiritus ya. Pakai spiritus aja. Karena spiritus. Ini ngomong-ngomong Mas Adit ya, mumpung aku ingat. Jadi untuk lapis legit aku itu boleh dibilang resep murni aku. Kenapa dibilang resep murni? Oke. Apalagi tadi seperti Dahlia bilang, sekarang kan zaman internet ya. Mau resep apapun kita tinggal klik, ya kan? Semua ada gitu. Nah, aku bereksperimen. Aku bereksperimen juga dengan resep lapis legitku itu gitu. Tapi yang waktu belajar itu cuma Tetap resep baku. teorinya. Enggak, tetap resep baku yang banyak beredar itu yang aku pakai. Begitu kesini aku bereksperimen. Oh ini aku kurangin, ini aku tambahin. Komposisinya. Iya, komposisinya. Oh ini begini. Nah sampai akhirnya aku dapat resep yang Mas Adit Sekarang cobain tadi. Ya jadi makanya aku tulis di promo yang di medsos aku, lapis legit signature. Karena memang itu murni eksperimen aku, komposisinya. Itu yang keren ya. Cari eksperimen itu yang jadi pas itu yang agak susah. Ya betul. Trial errornya banyak banget dong ya. Betul. Sampai akhirnya ini boleh deh. Apalagi kan nggak main-main kuning telurnya. Iya sih. Iya kan? Pakai berapa sih? 40 butir. 40 biji. Itu mirip kayak bikin kue apa sih? Apa sih yang biasanya bentuk kayak semanggi itu? Apa? Kue apa? Kokus. Bukan sih, apa sih? Kue apa? Yang biasa dijual tuh wadah apa sih namanya Pak? Kue apa? Bukan yang Ciri-cirinya ayo tebak-tebak. yang bulat-bulat gini. Bulat-bulat kayak gitu. Bingkai. Oh bingkai. Bingkai Kalau kan biasanya pakai 40 juga tuh biasanya. Enggak ada. Tapi kalau bingkai 40 itu berapa loyang? Enggak satu loyang, ini 40 satu loyang. Saya pikir satu loyang. Ini 41, 20 kali 20 itu. Iya. Wow. Iya. 40 bahkan ada yang 50 ada. Ada. Tapi bukan telur bebek ya namanya?
Kita kalau ada request, aku pernah satu kali di request minta telur bebek, kita layanin. Harganya lebih mahal ya Iya kalau dong, telur bebek. iya dong. Cuman kadang sebagian orang kan telur bebek aromanya kurang Iya, ini. betul. Makanya pakai butter kan katanya buat Butter menghilangkan. dan ada essence perisa, Ngilangin vanilla, amis, buat ngilangin essence amis. vanilla gitu. Bahkan kalau orang yang non muslim biasanya sukanya yang rum. Oh iya benar, menghilangkan aroma tadi ya. Gitu. Jadi by request aman ya berarti ya. Nggak jadi masalah mau campurannya pakai perisa boleh, vanilla boleh, rum Iya. boleh. By request, iya. Atau mau pakai campuran cola juga kalau mau. Gitu. Soalnya pernah lihat sih orang bikin manggang ayam cuman airnya air cola. Iya gitu. emang ada Pernah. resep, betul. Jadi Betul. bisa di ini ya, bisa by request tergantung bahan yang tersedia. Kreativitas kita juga gitu loh. Iya kan? Ini juga yang bikin spesialnya dari LG Cake ini ya, by request boleh ya, tapi wajib beli. Wajib beli. Pernah nggak nemuin customer yang agak-agak usil gitu? Alhamdulillah sejauh ini enggak. Oh belum ada ya? Karena- Ceritanya mau diambil ini. Enggak, terus enggak, tiba-tiba Enggak, pergi di ghosting. hit and run Ghosting. ya, hit and run Iya. gitu. Enggak. Kalau hit and run kan dia udah deal-dealan kayak gitu. Ini di ghosting gitu. Oh, Ada ditanya-tanyain lagi. aja, nanyanya gini. Iya nanyanya udah Detail banget ya Belinya nanya. enggak? Beli, alhamdulillah. Ada nggak kayak gitu? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya ada kayak gitu partisipan. Iya jadi belum Dia jadi seolah-olah partisipan. excited banget seolah-olah ya. Benar. Jadi pas diminta payment, gimana Kak? Jadi ikut nggak? Kita mau close regis nih. Terus tiba-tiba nggak dibalas. Dibuka nggak dibalas juga. Oke. Padahal aku juga nggak pernah mintain DP loh. Oh nggak pernah mintain DP? Nggak pernah mintain DP aku. Kalau untuk yang Jadi kalau udah masih, bikin tiba-tiba orangnya hit and run. alhamdulillah nggak pernah. Oh iya? Makanya nggak pernah, iya. Ini seandainya kita menghayal ya. Itu diapain dong? Dijual bebas ya. Dijual miringin harga atau apa Kak? Mungkin bisa jadi begitu, atau mungkin juga bisa aku jadiin tester Ah. untuk orang-orang gitu kan. Ini yang hit and run Teman-teman, tadi ya? enggak. Jadi ini ceritanya kemarin memang karena kita udah dikasih tahu kan sama Lai ya. Jadi aku udah prepare duluan gitu loh. Enggak gitu. Artinya aman ya. Nah, ini udah mulai belum semuanya ya. Belum. Berarti kalaunya misalnya kejadian juga paling juga nih kita punya ready nih segini siapa yang mau siapa cepet dia dapat. Betul, tapi aku lebih sukanya aku bagi-bagi sih. Kan salah satu bentuk promo. Oh iya kan? Benar. Salah satu bentuk promo, mendingan aku bagi-bagi ke orang yang belum pernah beli, belum pernah ngerasa. Iya. Iya kan? Bagi-baginya di IG gitu. Di Enggak Instagram, sayang, di WA. di tetangga. WA. Oh di WA. Biasanya di WA. Di WA. Mau dong minta nomor WA-nya. Bisa langsung Boleh. sekalian dong ya. Oke, ini udah sedikit cair ya. Jadi kita tambahin oil fragrance. Karena takarannya untuk 3, ini berarti takarannya sekitar 60 sampai 90 tetes. Jadi pakai jumlah tetes. Jadi kalau misalkan mau nge-mix kayak gitu tergantung mau mixnya yang mana yang dikuatin. Biasanya lebih enak kayak gitu karena tanpa ada hitungannya paling cuma tetesannya mau berapa. Yes. Gitu. Jadi nggak terlalu ribet. Beda kalau sudah yang kedua, kelas yang kedua itu kelas body mist udah ada hitungan persen-persen. Kalau extracted parfum juga ada persen-persentase juga buat nentuin top, middle, best note. Kalau yang ini cuma untuk melarutkan apa sih yang mau disukain, apa yang mau ditonjolin gitu. Ini suka-suka saya aja ya. Iya, karena ini contoh ya. Karena ini contoh, kita bereksperimen. Tapi nanti kalaunya pemirsa kalaunya mau tahu langsung ya itu bisa hubunginnya kemana? IG Run Luxury. Run Luxury Iya, ya. RAN Luxury. Itu workshopnya di Kafe-kafe, kami keliling kafe. Oh, keliling kafe, Iya nggak ada dong. tempat workshop Nggak, pribadi gitu, nggak. di rumah Jadi, atau di mana? lebih enak eksperimennya di kafe Kak, biar tag videonya lebih Estetik gitu ya. Kan Oke. anak-anak gitu kan kontennya sekarang. Itu yang ikutan harus daftar dulu dong. Benar. Saya nggak mau nyiapin barang orangnya nggak ada. Oke. Oh itu kalau mendidih nggak apa-apa juga ya? Semakin mendidih dia semakin berasap. Semakin wangi nih ruangan. Berapa Wih. tetes ini? Berapa tetes sudah? Tenang ya, kita tidak menggunakan aroma yang berasap banget. Bukan dikira, dupa, bukan, dikira bukan dupa. kayak dupa gitu. Bukan dupa. Ini aromanya yang saya pilih aroma buah-buahan dicampur sama aroma yang agak
bunga-bungaan gitu. Ah. Ini andai kata kita pakai juga ke badan misalnya ya Mbak Dahlia, nggak kita kasih parfum juga tetap wangi dong? Ini dikatakan parfum halal karena tidak akan tercium oleh non-muhrim. Oh. Jadi tidak akan semerbak. Hmm. Karena kan ke kulit, sifatnya dia protektif buat kandungan. Oke, kecuali kita semprot baru. Iya, Ngikat. baru semerbak. Dia menyebar aroma. Karena fungsi pelarut itu sebenarnya untuk menyebarkan aroma sebenarnya. Ini aku campur 3. Ini entah jadi aromanya seperti apa ya. Aduh. Masih belum tercium aromanya, sabar ya. Sabar ya. Kue kita tadi masih aman kan ya? Jangan dihabisin dong. Dah, ini udah bleb-bleb. Nah. Udah berasa, udah kecium nggak di sana? Udah kecium ya? Enak nggak ini? Sini enggak? Anginnya kayaknya ke sana Aromanya nih. kok kayak lapis Anginnya legit ya? kesana. Oh beda. Nah jadi sebenarnya ini nggak Oh perlu iya, diaduk. Iya sebenarnya ini nggak perlu diaduk. Karena dia udah bleb-bleb kayak gitu sebenarnya udah tercampur gitu. Dan ini nggak panas ya. Tuh, jadi aman dipegang. Nah terus karena ini tanpa alkohol, sebetulnya alkohol itu anti jamur, pengawet alami dari parfum itu sendiri. Karena ini tanpa alkohol, tanpa pengawet. Pengawetnya pakai apa? Pakai vitamin E. Gitu, pengawet alami. Makanya vitamin E itu salah satu produk merek kan pasti cantik alami bersama Tit gitu ya. Ini karena nggak disponsori, ini saya beli, jadi saya nggak sebut merek nih. Nggak sebut merek nih. Oke, tapi bisa nggak Mbak Dahlia pakai vitamin E yang apa sih, yang botolan gitu? Yang tapi biasa. takarannya. Oh takarannya nggak tahu. Iya, ya. jadi paling praktis itu udah yang bentuk kapsul. Bentuk kapsul itu bisa 1 takar bisa dipakai sampai 3 takaran juga bisa. Oke. Satu ini bisa untuk 3 kali bikin sebenarnya, tapi 1 kali bikin nggak apa-apa. Ah. Jadi yang lucunya itu partisipan ketika bikin konten, dia nggak tahu kalau itu diambil tetesan ininya. Dia malah nyemplungin. Gitu loh. Oh salah ya. Iya dia malah nyemplungin. Oke. Oke, ini karena udah kita campur natur E-nya, sekarang kita masukkan ke dalam cetakan. Iya, nggak sengaja kesebut. Oh my god, tolong di cancel. It's okay. Itu vitamin E. Nggak apa-apa, nanti endorse. Nanti di endorse, jadi endorse. Tolong nanti ini di apa? Di tip. Oh my god, aku tidak sadar. Kesebut merek guys. Ini bukan lipstick ya, cuman di leher ya atau di tangan dioles. Kadang itu varian ya, varian orang tuh kan ada yang sukanya di apa? Dioles kayak balsam. Ada yang suka kayak langsung dioles kayak gini. Ini lebih praktis kalau ya pakai kayak gini. Tapi ini lebih dikit loh. Oh lebih dikit Ya. takarannya. Oke. Panas juga ternyata. Wow. Kebanyakan. Iya rumahnya enak banget. Kayak bau kue juga ada ya Mas Adit ya? Bau kuenya Oh, tembus, kue juga. terus ada kayak bau nanasnya juga. Sweet, manis. Iya enggak juga dong diminum. Lebih siapa yang mau coba? Gak apa-apa jangan. Sekarang tinggal nunggu kering aja. Ini cepat kok ngeringnya. Ini. Oke, bisa ngobrol yang lain lagi. ini berarti kalau sudah eksperimen kayak gini, ini kan untuk balmnya doang ya. Iya. Nah, ada nggak sih di Mbak Dahlia di Run apa sih namanya? Run Luxury Run Luxury Perfume. ini yang nge-mix parfum sendiri. Ada juga. Iya. Maksudnya Custom ini parfum. custom parfum. Extrait de parfum ada. Ada juga. Biasanya jadwal-jadwal itu ada di Instagram. Tergantung kafe yang ngundang maunya event apa. Gitu. I Kadang see. di sisi lain kalaunya ada kerjasama dengan kafe kan di sisi lain dia mau mengundang orang baru kan ke kafenya, pengunjung baru, terus biar orang-orang tuh pada tahu oh di kafe ini selalu ada event ini loh, di kafe ini ada event ini loh, kayak gitu. Jadi biasanya itu
di cafe itu misalkan oh ini udah solid parfum kita ganti Kak yang body mist gitu. Ini body mist sudah kita bikin ini lagi Kak kayak gitu. Jadi by request dari cafe yang undang. Oke, by request dari kafe yang undang. Bener. Pak Fayakun tolong dong diundang ya biar bisa di sini. Ada yang punya kafe ya? Ada yang punya kafe ya? Enggak sih, buat pegawai aja. Oh iya. Benar. Jadi kalau kemarin tuh pegawai-pegawai apa sih namanya CSR ya? Yang itu buat yang sama family gathering. Kayak Iwabri juga. Yes. Kemarin Iwabri bikinnya solid parfum juga. Terus apalagi yang makeover juga solid parfum. Karena yang bisa untuk massal kebetulan lebih enak ini. Untuk sampai 30 orang. Kalau ibu-ibu arisan, komunitas ibu-ibu arisan bisa lebih intimate ya, karena cuma 8-10 orang bisa yang body mist, bisa extractive parfum. Kalau untuk pegawai solid parfum, karena alatnya banyak dan tidak menghitung. Artinya di pegawai-pegawai pemerintahan kayak atau swasta bisa dong ya? Bisa selama ada dananya ya kan. Oke, kita tidak berasa udah banyak belajar, coba juga ya. Nah jadi bagi teman-teman yang penasaran pengen nyobain LJ atau Run apa namanya? Run parfum, daerah parfum. Ya, itu hubungin kemana? Nah, kita dari Mbak Irin. Kita ada IG LJ Cakes, FB juga, FB page ya, ada juga Eljana Kitchen, masih pakai Eljana Kitchen. Juga bisa ke nomor WhatsApp 0878 111 62555. Kalau lupa dengar, ya, di bawah ada catatannya ya, oke? Oke, sekarang ke Run Parfum. Oke, kalau Run Parfum jadwal apa bahasanya ya? Kalaunya itu ke kafe-kafe itu apa sih? Visitors ya, bukan? Apa sih? Keliling ya. Visiting. Oke. Jadi kalaunya di Run Luxury itu ada jadwal di IG. Jadi @run.luxury ya. Atau di WA untuk info registrasi 087716512020. Ada nanti di bawah ya. Iya, itu dia. Tapi kalau yang mau intimate langsung datang boleh? Untuk saat ini studio lagi ditutup karena mau pindah dari Teluk Dalam ke Sekumpul. Oh jauh banget. Ikut suami. Oh gitu. Iya, ikut suami. Kenapa nggak dibikin cabang aja? Waduh, ada yang mau jadi donatur? Oke, terima kasih buat Mbak Dahlia, Mbak Ririn, terima kasih juga. Sama-sama. Sukses ya Amin. untuk UMKM-nya. Amin. Pokoknya UMKM Banua Jaya jaya untuk Indonesia. Ada sampai jumpa, bye-bye.